Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Miranti Delima dari SMP Negeri 2 Simpanan Kabupaten Sukabumi dengan fasilitator Ibu Marni Hartati MPD dan pengajar praktik Ibu Eva Purnati SPDM MPD CGP Angkatan 9. Di sini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran khusus CGP melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul ini. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut mengingatkan bahwa tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Kita merencanakan secara sadar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan murid-murid untuk mewujudkan kekuatan atau potensinya. Kesadaran akan proses pendidikan yang dapat menuntun tumbuh kembang murid secara holistik sudah menjadi perhatian pendidik sejak lama. Kesadaran ini berawal dari teori kecerdasan emosi Daniel Goleman. Dikembangkanlah KESO, Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, tahun 1995. Konsep PSE berbasis penelitian ini berdasarkan kerangka KESO tersebut dikembangkanlah Daniel bersama kelompok pendidik, peneliti, dan pendamping anak, bertujuan untuk mendorong perkembangan anak secara positif dengan program yang terkoordinasi antara berbagai pihak dalam komunitas sekolah. Pembelajaran sosial dan emosional PSE. Dalam menciptakan lingkungan belajar yang well-being, maka perlu diterapkan PSE. PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Mindfulness sebagai dasar KSE. Mindfulness atau kesadaran penuh diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang. Misalnya setelah melakukan beragam aktivitas, murid-murid mampu tetap secara sadar mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Praktik kesadaran penuh bisa dilakukan dengan teknik STOP. PSE teknik STOP. Stop, take a breath, observe and proceed. S. Berhenti. T. Ambil nafas dalam. O. Amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. P. Selesai dan lanjutkan. Stop sebagai teknik pembelajaran yang bermanfaat dalam membangun kesadaran penuh atau mindfulness, memusatkan perhatian, meningkatkan daya konsentrasi, meredakan ketegangan, memberikan rasa segar, mengembalikan dan membangun fokus murid. Indikator penerapan pembelajaran sosial dan emosional dalam kelas, yaitu pengajaran eksplisit, pembelajaran akademik yang terintegrasi KSE, pelibatan dan suara murid. Dalam keluarga dan komunitas, pelibatan kemitraan dengan orang tua, kemitraan dengan komunitas, terbentuk sistem dalam upaya continuous improvement. Dalam sekolah, iklim kelas dan sekolah yang mendukung berfokus pada KSE PTK, kebijakan yang mendukung, dukungan berintegrasi yang berkelanjutan.
Kesimpulan saya tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sosial sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari modul ini adalah pendidikan sosial emosional dapat menghasilkan pemimpin pembelajaran yang memiliki pengetahuan lebih baik tentang emosi, keterampilan berkomunikasi dan bekerja sama atau berkolaborasi yang baik, kemampuan mengelola emosi, sikap yang peduli dan responsif, kemampuan memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada murid, kepemimpinan yang efektif dan dampak positif pada kesejahteraan psikologi diri sendiri, murid, serta orang lain di sekitarnya. Pertanyaan pemantik 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan PSE dengan modul-modul sebelumnya. Pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, dengan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, dengan modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dengan modul 1.4 Budaya Positif, dan dengan modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Terkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni melalui PSE guru dapat menciptakan well-being dengan ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga menciptakan kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga anak akan senang dan semangat dalam proses belajarnya. Guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap KSE yang matang agar mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti dan aspek intelektual, sehingga paham dengan situasi lahir batin dirinya dan muridnya. Murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, yakni modul 1.2 menekankan bagaimana guru penggerak menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, serta aktif dalam mengembangkan sekolah. Modul 2.2 menjelaskan dan dalam menjalankan nilai dan peran guru penggerak tentu harus bisa mengimplementasikan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Keterkaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.3 Visi Guru Penggerak, yakni setiap sekolah memiliki visi masing-masing, namun hakikatnya sama untuk mewujudkan generasi yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara, yaitu selamat dan bahagia. Untuk mewujudkan visi yang berkesinambungan dan berkelanjutan, maka harus dibangun hubungan antar manusia dan gotong royong, sehingga sekolah menjadi wahana utama untuk mengedepankan kepentingan murid, memberdayakan murid, mengajak murid duduk di kursi kendali pembelajaran mereka sendiri. Dengan mengimplementasikan PSE di sekolah, baik secara eksplisit maupun terintegrasi dengan praktik mengajar, melalui iklim kelas maupun budaya sekolah yang ada, bahwa PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Dengan implementasi PSE diharapkan mampu menjadi jawaban dan salah satu cara untuk mencapai visi sekolah. PSE dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan yang memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.4 Budaya Positif yang bisa diterapkan di sekolah adalah restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Untuk melakukan restitusi dibutuhkan keterampilan mengelola emosi. Karena jika seorang guru tidak mampu mengelola emosinya pada saat ia melihat kesalahan yang dilakukan oleh murid, akan sulit bagi guru tersebut untuk melakukan restitusi. Restitusi akan dapat dilakukan jika guru dalam keadaan kesadaran penuh dan emosinya terkendali. Dalam tahapan restitusi, guru harus memiliki kesadaran sosial yaitu empati dengan keadaan murid. Karena murid pasti memiliki alasan dalam setiap melakukan tindakan. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif, restitusi, maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dalam PSE, guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Modul 2.1 menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah keputusan masuk akal dan usaha sadar yang dilakukan guru dalam melakukan proses pembelajaran dalam memenuhi kebutuhan murid dalam belajar. Modul 2.1 menyatakan bahwa pengintegrasian KSE dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat menciptakan suasana belajar yang berpihak pada murid dan sesuai dengan kebutuhan murid. Pertanyaan 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa setelah mempelajari modul ini, ternyata sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pengintegrasian KSE itu akan tumbuh dan berkembang pada tiap pribadi manusia secara alamiah dan tidak berkaitan langsung dengan pengajaran yang saya lakukan di kelas. Sebagai seorang pendidik, saya kurang memperhatikan KSE murid, namun masih dalam tahap memberikan batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang baik dan tidak baik dilakukan. Sehingga saya sedikit menyampingkan perasaan dan kondisi emosional dan kesadaran sosial murid saya dan seringkali terlupakan dalam melakukan proses pembelajaran. Mungkin ada, namun tidak terlalu signifikan. Saya menanamkan nilai-nilai kebajikan tapi tidak secara eksplisit dilakukan dalam rangkaian penguatan KSE murid saya, namun lebih terfokus pada pencapaian tujuan pembelajaran secara akademik saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata terdapat urgensi implementasi PSE di sekolah maupun di kelas. Modul 2.2 ini mampu menyajikan bahwa KSE harus diintegrasikan dalam pembelajaran untuk menumbuhkan dan melatih 5 KSE pada murid guna menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Melalui 4 indikator yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan melalui teladan, proses belajar dan kolaborasi dengan seluruh komunitas sekolah. Dengan mengimplementasikan PSE ini di sekolah, diharapkan murid mampu menerapkan pengetahuan keterampilan mengenali dan mengelola emosi dirinya, menetapkan tujuannya, berempati dan peka terhadap sesama, membangun hubungan positif dengan lingkungan dan masyarakat, serta memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah berkaitan dengan kebutuhan belajar dan
lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. Well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah berkaitan dengan 5 KSE penting yang melibatkan kemampuan untuk menemukan solusi untuk masalah-masalah sosial yang mungkin muncul. Dengan teknik ini, saraf parasimpatik menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam kekuatan otak bagian atas yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran. Maka akan tercipta well-being. Well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dengan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Kesadaran penuh atau mindfulness adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan. 3 hal mendasar dan penting atau strategi penguatan tersebut adalah peningkatan 5 kompetensi sosial emosional meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional dengan metode stop, berhenti sejenak, tarik nafas dalam, rasakan sensasi yang terjadi, selesai, dan lanjutkan aktivitas. Implementasi PSE berbasis kesadaran penuh yang terhubung terkoordinasi aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. 5 kompetensi sosial dan emosional tersebut adalah kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengenali emosi, perasaan, dan pikiran diri sendiri. Kesadaran diri melibatkan mengenali kekuatan dan kelemahan serta memiliki wawasan tentang bagaimana emosi mempengaruhi tindakan dan pengambilan keputusan. Pengelolaan diri, kemampuan untuk mengelola dan mengatur emosi dengan cara yang produktif dan sehat. Ini melibatkan keterampilan dalam mengatasi stres, mengendalikan kemarahan, dan mengekspresikan emosi secara tepat dan efektif. 3. Kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Keterampilan relasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk memproses informasi secara efektif, mengevaluasi situasi sosial, dan membuat keputusan yang tepat dalam interaksi sosial. Pertanyaan 3. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. 1. Bagi murid, dan kedua bagi rekan sejawat. Berkaitan dengan 3 hal mendasar tersebut, perubahan yang diterapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid yang pertama, pengajaran eksplisit, yaitu dengan melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi PSE memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten dalam menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang 5 KSE dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan ragam budaya. Pembelajaran akademik terintegrasi KSE, yaitu dengan mengintegrasikan KSE ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, seni, musik, dan pendidikan jasmani. Keterlibatan murid, yaitu mengajak warga sekolah menghormati dan meningkatkan perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin pemecah masalah dan pembuat keputusan. Berkaitan dengan 3 hal mendasar tersebut, perubahan yang diterapkan di kelas dan sekolah bagi rekan sejawat yang pertama, menjadi teladan, yaitu menerapkan KSE dalam peran dan tugas menciptakan budaya saling memberi apresiasi dan menumbuhkan rasa peduli dengan rekan sejawat. Belajar, yaitu membiasakan melakukan refleksi KSE pribadi, berkolaborasi antar rekan sejawat, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk berintrospeksi atau self-care, dan mengagendakan sesi berbagi praktik baik.
berkolaborasi, yaitu membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Bergerak, bergerak, menggerakkan.